Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tema kita hari ini adalah optimis di tengah krisis. Optimis di tengah krisis. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada seorang yang bernama William Livane. Dia tinggal di Amerika, di kota Brooklyn. Dan William Livane ini kemudian memulai usaha penjualan daging. Namun dalam sebulan tokonya mengalami perampokan selama beberapa kali. Ada 3 sampai 4 kali toko dagingnya dirampok oleh orang-orang yang berada di sana. Kemudian William Livane ini berpikir bahwa situasi ini tidak menguntungkan bagi dirinya. Ia kemudian berpikir keras dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mencoba merintis usaha yang baru. Dan usaha yang baru ini menjual jaket anti peluru. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, usaha dari William Livane ini pun berkembang. Dia memulai usaha ini, dia begitu bersemangat. Dan dalam beberapa waktu dia menerima pesanan yang banyak. Dan yang mengagetkan yaitu dia menerima pesanan dari orang-orang yang dulunya merampok toko dagingnya. Lambat laun bisnisnya mulai berkembang dan menguntungkan. Kemudian dia mulai memutuskan untuk menjadikan bisnis penjualan jaket anti peluru ini menjadi bisnis utamanya. Dan saudara, ini adalah awal cerita dari berdirinya perusahaan yang bernama Body Armor International. Sebuah perusahaan yang menjual jaket anti peluru. Bahkan pada tahun 1981 perusahaan yang dipimpin oleh William Livane ini memiliki 40 agen penjualan di seluruh negeri di Amerika. Dan mereka sanggup menjual 500 sampai 600 jaket dalam 1 bulan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, William Livane ini memiliki optimisme di tengah krisis sehingga ia dapat bangkit dan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, para pakar kesehatan percaya bahwa pola pikir positif merupakan kunci dari kesehatan mental. Salah satu pola pikir positif itu adalah optimis. Optimis sangat membantu seseorang untuk mengatasi rintangan dan situasi yang sulit, yang rasanya tidak mungkin untuk dapat dihadapi, apalagi dilalui. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perlu kita ingat bahwa dengan menjadi orang yang optimis, tidak serta-merta membuat kita dapat mengalami apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk meraih apa yang kita impikan, salah satu syaratnya yang harus kita penuhi adalah kita perlu optimis. Untuk itu hari ini kita akan belajar mengenai optimis di tengah krisis dari seorang yang bernama Daud.
Dan itu dapat kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17. Kisah mengenai Daud menang melawan Goliat. Nah, untuk itu mari kita sama-sama melihat bagaimana sebenarnya sikap optimis di tengah krisis. Apa yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang optimis, atau yang saya dapat sederhanakan, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang optimis. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, yang pertama, orang yang optimis yaitu orang yang tidak terpengaruh dengan hal yang negatif. Mari kita lihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesah tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, orang yang optimis yaitu orang yang tidak terpengaruh dengan hal yang negatif. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Daud menghadapi Goliat. Kalau kita membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-7, ini peperangan yang tidak seimbang. Goliat secara fisik lebih besar daripada Daud. Pengalaman di dalam berperang dan perlengkapan perang yang dimiliki oleh Goliat itu lebih sempurna dibandingkan dengan Daud. Dan dalam situasi seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara, Goliat menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang luar biasa bagi Saul dan tentara Israel. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi saudara, Daud memiliki musuh atau lawan yang tidak seimbang. Goliat ada di atas Daud. Goliat secara manusia lebih sempurna dari Daud. Dan situasi yang timbul pada waktu itu akibat pernyataan dari Goliat membuat bangsa Israel penuh kecemasan dan ketakutan. Dan ketika Daud sampai ke medan pertempuran, dia ingin menolong tentara Israel, ingin membantu Saul menghadapi Goliat. Tetapi saudara, Daud dipandang sebelah mata oleh para tentara Saul dan juga kakak-kakak Saul. Bahkan Raja Saul pun mengatakan yang melemahkan atau mengatakan yang negatif tentang Daud. Apa yang dikatakan oleh Raja Saul, kita lihat ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi saudara, yang Daud hadapi adalah kata-kata yang negatif. Baik dari tentara Saul, dari kakak-kakaknya, bahkan dari Raja Saul sendiri. Saudara, situasi-situasi
yang negatif, bahkan perkataan-perkataan yang negatif, itu bisa dapat mempengaruhi kehidupan kita. Hal-hal yang ditimbulkan di luar kita, itu dapat melemahkan kehidupan kita. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif. Sekalipun ia dipandang sebelah mata oleh tentara Saul, saudara-saudaranya, bahkan Raja Saul sendiri. Daud lebih percaya kepada dirinya sendiri. Dia lebih tahu keadaan hidupnya. Dia lebih tahu kondisi dan keberadaan hidupnya. Dia tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di luar kita, di luar Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seorang yang optimis, mungkin saja ia diserang dengan hal-hal yang negatif. Ada orang yang melemahkan dengan kata-kata. Ada orang yang memandang rendah. Ada orang yang memandang sebelah mata. Ada orang yang berkata-kata yang jelek terhadap kehidupan kita. Tetapi seorang yang optimis, dia tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di luar dirinya. Sebab yang mengenal dirinya adalah dirinya sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seperti Yesus. Yesus tidak terpengaruh dengan situasi negatif yang diarahkan kepada dirinya. Ketika Yesus menjalankan misinya untuk mati bagi manusia, murid-muridnya meninggalkan dia. Ia dihina, ia dicerca oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia bahkan dikatakan perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan. Tetapi saudara, kita melihat Yesus. Yesus tahu, dengan pasti dia tahu bahwa dia melakukan hal yang benar. Sehingga perkataan, cercaan yang datang bertubi-tubi kepada dirinya, itu tidak berpengaruh kepada dirinya. Sehingga ia mampu berjalan terus untuk menyelesaikan misinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, berhentilah untuk terpengaruh dengan berita-berita yang ada di luar kita. Mungkin berita itu menakutkan kita. Mungkin berita itu hal-hal yang negatif. Dan mungkin hari-hari ini saudara sudah terpengaruh dengan berita-berita yang negatif itu. Yang membuat kita menyadari bahwa diri kita kecil dan kita tidak mampu untuk melalui krisis ini. Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada dirimu sendiri. Lihatlah apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Kita lebih mengenal hidup kita daripada orang yang ada di luar kita. Untuk itu, mari kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang ada di luar kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37 dari 1 Samuel 17. Firman Tuhan berkata, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Hal yang kedua, orang yang optimis tetap bersemangat dalam keadaan yang melemahkan.
Orang yang optimis tetap bersemangat dalam keadaan yang melemahkan. Saudara, di dalam pertempuran yang akan dihadapi oleh Daud, tidak ada seorang pun yang mensupport Daud. Mengapa? Karena tentara Israel dalam kondisi yang cemas, dalam kondisi yang takut. Bahkan Saul sendiri yang adalah raja Israel yang luar biasa pada masa itu juga dalam kondisi yang lemah dan takut. Keadaan saat itu tidak memberikan support dan dukungan buat Daud. Saudara, ketika dalam kondisi keadaan seperti itu, justru Daud, kita melihat bahwa Daud tetap bersemangat. Daud tetap menampilkan sebuah gaya hidup yang penuh dengan semangat. Saudaraku yang kekasih, dari perkataan Daud kita dapat baca. Dia mengatakan bahwa baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Maka hamba akan datang menghadapi orang Filistin itu. Dan hamba akan memenangkan pertempuran itu. Saudara, ini adalah perkataan dari kehidupan seorang yang optimis. Daud begitu bersemangat di dalam krisis yang dihadapi saat itu. Saudara, saat yang sulit dan susah pasti akan datang silih berganti. Dia akan menghampiri kita kapanpun, dengan cara apapun, dan dimanapun kita berada. Mau tidak mau, saudara, situasi sulit dan susah akan silih berganti menghampiri kita. Tetapi orang yang optimis akan menghadapi dengan cara yang benar, yaitu tetap bersemangat. Dia tidak kendor, dia tidak mundur, tetapi dia tetap bersemangat untuk menghadapi krisis itu. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, di dalam Roma, firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Saudara, kadang situasi sulit membuat semangat kita pun ikut surut. Kita menjadi lemah. Keadaan melemahkan kita. Mungkin hari-hari ini kita begitu sulit. Dan itu seperti beban yang berat yang menindih kehidupan kita. Dan akhirnya roh kita menjadi padam. Tapi firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Orang yang optimis akan tetap bernyala-nyala dalam hidupnya. Artinya dia menghadapi situasi itu dengan semangat. Dia akan bekerja dengan bersemangat. Dia akan belajar dengan bersemangat. Dia akan melakukan tugas-tugasnya dengan semangat. Dia akan melayani Tuhan dengan semangat. Apapun yang akan terjadi dalam hidupnya, dia tetap bersemangat. Karena dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bukankah Yesus juga demikian? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berusaha mencari waktu untuk membunuh dia. Mencari kesempatan untuk menghalangi dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi Yesus tidak berhenti karena ancaman itu. Yesus tidak berhenti karena krisis itu. Walaupun banyak orang menolak dia, tetapi dari kota ke kota, dari desa ke desa, Yesus tetap bersemangat untuk melayani Bapanya. Dia tetap menjalankan tugas dan misinya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Saudaraku yang kekasih, mari kita tetap bersemangat, saudara. Ada amin. Mari kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan
kepada kita. Jangan biarkan situasi yang melemahkan hidupmu. Jangan biarkan situasi yang sukar dan sulit membuat rohmu padam. Mari optimis, tetap bersemangat, tetap bergembira, tetap bersuka cita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ketika saudara tidak bersemangat, maka kekuatan saudara akan melemah. Tapi waktu saudara bersemangat, ketika saudara melayani, ketika saudara bekerja, saudara melakukan apapun dengan semangat, maka saya percaya ada kekuatan dan ada harapan yang baru yang akan saudara raih di dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di pinggang, di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara, yang ketiga, orang yang optimis adalah orang yang terbuka dengan perubahan yang ada. Orang yang optimis, orang yang terbuka dengan perubahan yang ada. Saudaraku yang kekasih, Daud adalah seorang gembala yang terbiasa dengan menggunakan tongkat. Dan tidak pernah ia memakai baju perang. Bahkan pedang pun ia belum pernah menggunakannya. Tetapi ketika dia ada di dalam krisis, dia ada di dalam medan peperangan, dia bukan seorang pribadi yang kaku dan tertutup. Kalau dia seorang pribadi yang kaku dan tertutup, maka dia tidak akan mau untuk mengikuti saran Saul menggunakan pakaian perang Saul. Tetapi konteks situasi saat itu mengharuskan dia untuk menggunakan sebuah perlengkapan perang. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika Daud terbuka terhadap permintaan Saul, pada akhirnya dia harus mengakui bahwa dia punya kelemahan. Dia tidak dapat memakai baju perang karena dia tidak pernah berperang. Saudaraku yang kekasih, krisis yang kita hadapi, perubahan-perubahan karena krisis yang merupakan dampak dalam kehidupan kita. Seperti contoh krisis pandemi corona yang masih sampai saat ini kita hadapi. Itu membawa dampak perubahan yang begitu luar biasa. Perubahan kesehatan, perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan kebiasaan. Saudara, perubahan-perubahan itu mengharuskan kita sebagai orang yang optimis, tidak kaku. Kita harus fleksibel, kita harus terbuka dengan perubahan-perubahan itu. Dan ketika kita terbuka dengan perubahan-perubahan itu, kita belajar dari krisis ini bahwa Tuhan ingin menyadarkan kelemahan-kelemahan kita. Dan bukan itu saja, Tuhan ingin menyadarkan potensi-potensi apa yang ada di dalam hidup kita. Saudara, saya belajar di dalam krisis ini. Ketika saya mulai terbuka dengan perubahan-perubahan yang ada. Saudara, sebagai hamba Tuhan kita berbicara di depan kamera. Saudara, itu sesuatu yang sulit.
Karena kita tidak terbiasa berbicara di depan kamera. Apalagi di dalam ibadah online yang kita rekam. Tetapi pada akhirnya saudara, ketika krisis mengharuskan kita untuk tidak beribadah, kita harus ibadah secara online dan ibadah itu harus direkam. Saudara, saya berusaha menyesuaikan diri dengan situasi itu, saudara. Dan pada akhirnya dalam situasi itu saya menyadari bahwa saya tidak mampu untuk berbicara di depan kamera. Tetapi pada akhirnya ketika itu saya hadapi, pada akhirnya saya berani untuk berbicara di depan kamera. Dan akhirnya sampai hari ini saya bisa melayani kepada jemaat Tuhan di depan kamera. Contoh lain Bapak Ibu Saudara, ketika krisis datang, tidak beribadah, semua pelayanan itu mengalami lockdown, tidak ada jadwal pelayanan. Yang biasanya Bapak Ibu Saudara dalam sebulan ada sekitar 10 sampai 15 jadwal pelayanan itu tercancel semua. Dan saudaraku, hamba Tuhan hidup dari pelayanan. Dan ketika semua itu tertutup, saudara, kita harus fleksibel dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita harus fleksibel dengan gaya hidup kita. Yang tadinya sebulan kita bisa membeli baju 1 buah, kemeja, atau membeli celana. Tetapi karena krisis ini, saudara, kita harus menghentikan gaya hidup seperti itu. Kita harus pandai-pandai mengatur keuangan. Dan pada akhirnya kita menemukan, kalau selama ini kita boros ya. Kita mulai menghitung-hitung, selama ini kita menggunakan uang dengan tidak tepat. Dengan krisis ini kita mulai mengatur keuangan dengan benar. Saudara, itu yang dilakukan oleh Daud. Daud, Bapak Ibu Saudara, dia terbuka dengan perubahan. Dan pada akhirnya dia menyadari kelemahannya dan dia mau berubah. Hari ini krisis membuat kita harus terbuka. Orang yang optimis terbuka dan dia mau berubah. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kaku dengan perubahan. Mari terbuka. Dan ketika kita terbuka, mari kita berubah ke arah yang lebih baik. Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Matius 5 ayat 20. Yesus ingin kita berubah. Dalam krisis seorang yang optimis berubah. Jika hari ini engkau lihat kehidupanmu, apa yang perlu engkau berubah? Apakah gaya hidupmu? Apakah pekerjaanmu? Apakah pelayananmu? Yang mungkin sebelum krisis pelayananmu seperti ini, sesudah krisis, apa yang harus diubah? Mari saudara kita berubah ke arah yang lebih baik. Tentunya rohani kita harus berubah. Kita harus semakin hari semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, mari kita lihat di ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-47. 1 Samuel pasal 17. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada mayat tentara. Dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara.
dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, orang yang optimis yang keempat adalah melihat krisis sebagai kesempatan untuk next level. Seorang yang optimis akan melihat krisis sebagai kesempatan untuk next level. Saudara, Daud melihat krisis bukan jalan yang tertutup bagi hidupnya. Kalau bangsa Israel, tentara Israel dan Saul melihat itu sebagai jalan yang tertutup. Tetapi Daud memiliki kacamata yang berbeda. Dia melihat dari cara Tuhan melihat. Dan perlawanan Daud dengan Saul melupakan kesempatan yang Daud ambil. Dan menjadikan itu menjadi lompatan dalam hidupnya untuk next level. Dan kita tahu sejak Daud mengalahkan Goliat, nama Daud terkenal di seluruh Israel. Orang-orang menyanjung dia sebagai seorang pahlawan. Saudara, hari ini mari kita melihat krisis dari kacamata Tuhan. Mungkin kita melihat krisis sebagai pintu yang tertutup buat kita. Saudara, mari kita ganti kacamata manusia dengan kacamata Tuhan. Dari cara Tuhan memandang bahwa krisis itu adalah pintu kesempatan yang Tuhan buka lebar-lebar buat kita. Yang kita ambil peluang itu untuk kita bisa membuat lompatan terbesar dalam hidup kita. Supaya kita bisa next level. Saya memberikan contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mau mencoba di rumah silakan. Bapak Ibu bisa menaruh air pada sebuah ember dan Bapak Ibu bisa menaruh air itu sampai penuh. Dan kemudian menaruh sebuah bola plastik di atasnya. Dan ketika Bapak Ibu menekan bola itu ke dalam air. Maka semakin ditekan semakin berat. Mengapa? Karena ada tekanan air itu. Seperti itulah manusia ketika diperhadapkan dengan krisis. Dari semua sisi kita mengalami tekanan. Tetapi semakin ditekan, tekanan itu semakin keras. Tapi ketika tekanan yang kita berikan kepada bola itu kita lepaskan. Maka air yang ada pada ember itu, yang telah ditekan itu, akan memberikan tekanan kembali dan bola itu akan meluncur naik dan tinggi. Dia berada pada posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saudara, krisis, tekanan, kesulitan, jika kita melihat itu sebagai peluang, maka akan memberikan kita lompatan untuk kita bisa next level. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat dari kacamata Tuhan. Kalau hari ini saudara lihat usaha saudara seperti tertutup. Pelayanan saudara seperti tertutup. Saudara melihat keuangan saudara seperti tertutup. Coba lihat dari kacamata Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di masa krisis ini? Ada kesempatan, ada peluang yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Dan saudara, mari kita ambil kesempatan itu. Jangan takut. Daud tidak pernah takut. Dia berani mengambil peperangan itu. Saudara ambil bahagian saudara dan sisanya Tuhan yang akan menggenapkannya. Ketika saudara ada di medan peperangan, saudara maju dengan potensi hidupmu, dengan usaha, dengan kerja keras, dengan semangat, dengan keterbukaan. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan melakukan bahagian yang ia harus lakukan dalam hidupmu. Lakukanlah bahagianmu dan Tuhan akan lakukan bahagian Tuhan. Saya menutup dengan 3 ayat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, salib adalah sebuah penyiksaan yang berat. Salib adalah sebuah kebodohan bagi dunia ini. Salib adalah tempat hukuman bagi orang yang berdosa. Tetapi Yesus mengambil jalan itu. Dia masuk ke dalam situasi itu. Dia punya kesempatan, saudara, di Taman Getsemani untuk kembali kepada Bapanya di sorga. Tetapi dia masuk ke dalam krisis itu. Dia rela ditinggalkan oleh Bapanya. Tetapi pada akhirnya, lompatan terbesar yang Yesus lakukan, yaitu keselamatan bagi saya dan saudara. Keselamatan bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Dan Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 berkata, Bapanya mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya semua yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan semua lidah itu bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada nama seperti nama Yesus. Semua bertekuk lutut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di akhir khotbah saya hari ini, mari optimis di dalam krisis. Orang yang optimis adalah orang yang tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Orang yang optimis adalah orang yang tetap bersemangat dalam keadaan yang melemahkan. Orang yang optimis adalah orang yang terbuka dengan perubahan yang ada. Orang yang optimis adalah orang yang melihat krisis sebagai kesempatan untuk membuat lompatan dalam hidupnya. Untuk next level, untuk lebih lagi naik pada level yang lebih tinggi. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini.